Foto kalian gak tajam. Mungkin kalian perlu cek settingan ini. Halo kawan fotografi, kembali lagi bersama saya Sigit Kusuma. Dalam konten kali ini saya akan sharing, akan berbagi ilmu bagaimana sih teman-teman ketika memotret itu kok nggak tajam gitu kan, kok kurang serak gitu ya. Nah mungkin ada penyebab-penyebabnya untuk teman-teman mengetahui bagaimana sih settingannya, bagaimana sih penggunaannya. Oke, yang pertama adalah tidak mengaktifkan image stabilizer. Nah, salah satu faktor ini adalah ketika kalian tidak mengaktifkan image stabilizer pada lensa tentunya, karena memang ini memang mempengaruhi sekali ketika kalian akan memotret kayak gitu ya. Nah, ini juga berakibat pada motor peredam getaran lensa kayak gitu ya, karena tidak aktif dan foto yang dihasilkan kurang jelas saat menggunakan speed rendah. Makanya ketika akan memotret, perhatikan dulu di lensa ini ada tulisan stabilizer. Mungkin kalian bisa aktifkan, itu bisa mempengaruhi hasil ketajaman dari kalian memotret. Yang kedua adalah salah memilih image quality. Nah, ini jika kamu salah memilih image quality akan berakibat juga mempengaruhi kualitas foto yang kamu jepret gitu ya. Semakin ukurannya kecil, semakin pixel atau susunan foto yang kamu dapatkan dan hasil foto itu akan kurang maksimal. Jadi perhatikan ketika memilih image quality untuk untuk memaksimalkan hasil yang kalian jepret. Nah, itu juga ketika kalian bekerja kerasan pastinya ketika belum menyeting image quality itu akan sia-sia. Jadi perhatikan memilih image quality. Yang ketiga adalah salah settingan shutter speed. Nah, ini nih yang selalu teman-teman fotografi pemula jangan lupa menyeting shutter speed karena kalian harus mengenali dulu objek sebelum kamu memotret. Ketika kalian sudah mengenali objek yang kalian potret, itu kalian gampang untuk mengaturnya. Nah, jika kalian menggunakan speed rendah untuk objek bergerak, nah itu salah gitu ya. Menggunakan speed rendah tanpa menggunakan tripod juga tidak baik. Nah, itu maksudnya salah setting shutter speed ini bisa fatal gitu ya. Yang keempat adalah setting ISO terlalu tinggi. Nah, ini yang selalu tidak memaksimalkan atau tidak memanfaatkan dari ISO. Ya, ketika kamu menggunakan ISO tinggi, pastinya kamu juga akan memiliki resiko noise atau bintik-bintik kecil gitu ketika kalian di zoom. Yang juga memang itu mempengaruhi hasil ketika kamu jepret atau ketika kamu capture. Untuk kamera mahal pastinya kamu tidak terlalu khawatir karena kamera tersebut tentunya dapat meredam noise dalam ISO yang tinggi seperti ISO 3200 seperti itu. Nah, itu mungkin aman lah ya, itu tidak akan ada noise gitu ya. Namun noise tetaplah mengganggu dan dapat menjadi penyebab foto itu tidak tajam serta mengurangi ketajaman foto secara keseluruhan. Jadi memang ketika memilih apapun itu, settingan apapun itu, kalian perhatikan sekali gitu ya. Perhatikan dari elemen-elemen yang memang bisa mempengaruhi hasil itu tidak tajam gitu ya. Jadi teman-teman ketika memotret itu jangan terburu-buru. Jadi tenang dan perhatikan settingan apa nih yang kita belum kontrol gitu ya. Sehingga ketika kita akan memotret tentunya kita sudah sudah persiapan gitu ya. Udah persiapan apa sih yang akan kita setting, apa sih yang akan kita kontrol, apa sih yang kita akan memotret, objek apa yang kita akan potret. Sehingga hasil yang akan kalian dapatkan itu hasil yang akan kalian dapatkan itu bisa maksimal dan foto itu akan tajam gitu ya. Nah, jadi memang ketajaman itu bagaimana seorang fotografer itu bisa mengontrol dari settingan kamera ataupun bisa mengontrol apa yang akan dipotret sehingga foto yang kalian dapatkan itu akan lebih enak kayak gitu ya. Sehingga kalian akan bisa memanfaatkan objek dengan baik. Ketika shutter speed-nya sudah kalian setting, ketika ISO-nya sudah setting atau aperture-nya sudah setting, itu akan memaksimalkan pemotretan kalian. Kayak gitu ya. ISO tidak terlalu tinggi juga itu tidak baik ketika kita memotret di outdoor mungkin cukup di ISO 100 ataupun 200
Tidak perlu yang 3.200 atau 6.400. Nah, balik lagi melihat situasi dan kondisi ketika kalian memotret, ya gitu. Ketika shutter speed memang dibutuhkan untuk memotret yang memang bergerak sebetulnya. Nah, itu mungkin kalian bisa 1/100 ke atas kalian bisa manfaatkan. Tetapi itu juga balik lagi, apa yang kalian konsepkan ketika memotret? Apakah kalian mengkonsepkan dengan teknik slow speed ataukah stop action? Nah, balik lagi untuk kebutuhan fotografernya. Ya gitu ya. Ketika kalian otomatis menggunakan teknik slow speed, iya pastinya itu akan di bawah 1/60 sebenarnya. 1/50 atau 1/30. Nah, jadi balik lagi, apa kebutuhan kalian ketika memotret? Yang penting settingan jangan salah. Kayak gitu ya. Sehingga hasil yang kalian akan dapatkan itu tidak tajam. Makanya jangan salah pilih settingan. Kayak gitu ya. Ketika tajam itu balik lagi, seorang fotografer pasti bisa menyeting dan mengontrol dengan kamera yang baik. Oke, kawan fotografi, itu tadi bagaimana pembahasan yang memang secara singkat bagaimana foto tajam atau bagaimana menyeting kamera sehingga menghasilkan foto yang tajam. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan fotografi dimanapun kalian berada. Enjoy kontennya, salam sudut fotografi.